Puji Tuhan, Shalom. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kita patut panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan, karena kasih karunia-Nya yang boleh senantiasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hingga pagi hari ini. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau datang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau datang bersorak-sorak bagi Allah kita, karena Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita, sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenang. Doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh Ibu Maudi Wena. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk berkumpul beribadah lagi pada hari Minggu ini di tempat ini. Bapa, kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu di atas kami semua, menuntun kami pada ibadah ini. Roh Kudus, biar Engkau yang memimpin ibadah ini. Berkati kami semua yang mendengarkan, supaya apa yang kami dengar kami dapat mengerti. Terutama yang membawakan firman-Mu Tuhan, urapi dia. Bapa, biar apa yang dia sampaikan adalah Engkau yang berfirman Tuhan. Bapa, begitu juga dengan Lucy yang menjadi MC pada saat ini. Engkau berkati, yang main musik juga Engkau berkati. Kami serahkan ibadah kami ini pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita dengan puji-pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak katakan kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini.
dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha kesukaan surga. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha. Sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Puji Tuhan. Puji-pujian umum saya tibakan sampai di sini. Saya percaya bahwa kita sama-sama percaya bahwa Tuhan hadir melalui puji-pujian yang kita naikkan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Dia. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bagi Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada jawaban, dan melalui firman-Nya kita boleh memperoleh kekuatan baru. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan lakukan bagi kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Biarlah pujian ini menjadi satu pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau yang menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau yang menopang. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Hidupku hanya ditentukan
jaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Engkau yang menopang. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Ini satu anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada, tapi inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami memelayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan pada pagi hari ini kalau kami sudah memuji-muji Engkau, kiranya puji-pujian itu boleh naik dan berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami berdoa juga pada saat ini, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan besar atau kecil, sama-sama Tuhan memberkati. Kembalikan berkat berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami semua yang memberi dengan sukacita. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Mereka menyaksikan juga ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Dan Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan mari Engkau memberikan jawaban lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih di masa-masa ini Tuhan, kami percaya. Walaupun kami harus mengalami begitu banyak tantangan ya Tuhan. Kami akan mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan. Tapi kami percaya kami hidup di dalam Engkau. Tuhan senantiasa memelihara, memberikan kecukupan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua dan kuduskan hati kami, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kami mohon urapan Tuhan turun kepada hamba-Mu, agar firman Allah yang hamba boleh sampaikan itu menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dan berikan hikmat kepada hamba-Mu. Jauhkan segala roh-roh yang senantiasa mengganggu acara kami, terutama kuasa kegelapan yang mau mencuri berkat firman yang kami terima. Kami bersatu hati mau tengging dan tolakan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Bikradeli genetik aidebotenai. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan hamba-Mu alat yang berguna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta sedia mendengarkan firman-Mu. Dan berfirmanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Segala puji bagi nama Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Karena Tuhan masih berikan waktu yang baik bagi kita, dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun kita hanya berjumlah sedikit, tapi saya percaya bahwa firman Allah berkata dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Oleh karena itu, biarlah kita hormati dan menghargai saudara-saudara waktu yang Tuhan boleh berikan. Dan kami percaya pada siang hari ini kalau kita sungguh-sungguh mau membuka hati untuk menerima firman, ada berkat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar panjang lebar, tapi mari untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan yang saya akan bawakan pada saat ini. Saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat saya akan bacakan Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Terima kasih, silakan duduk. Ayat ini cukup pendek saudara-saudara, dan mungkin kita banyak kali mendengar. Tapi tidak mengapa firman Allah itu perlu disampaikan berulang-ulang kali. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang sudah dengar firman tapi belum mengerti. Itulah sebabnya mengapa firman Allah itu perlu disampaikan dengan berulang-ulang kali, agar supaya kita mengerti dan menjadi pelaku firman, dan kita bukan menjadi orang yang dewasa, orang yang biasa-biasa, tapi orang yang dewasa rohani. Karena tujuan kita, saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang dewasa rohani, ketika Yesus akan datang menjemput gerejanya di awan-awan, saya dan saudara ada di situ. Amin. Saudara mau terangkat? Saya percaya kita semua mau terangkat. Kalau kita tidak mau terangkat, kita tidak beribadah saat ini. Tapi karena kita mau terangkat, maka kita semua boleh beribadah pada saat pagi hari ini. Bahkan mereka yang ada di rumah juga. Saudara, firman Tuhan yang cukup singkat, di mana dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, ini adalah nubuatan daripada seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kita tahu, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ada 3 nabi besar yang dipakai Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, Yeremia, dan Nabi Yehezkel. Nah, saudara-saudara, salah satu kenabi yang kita baca pada saat ini, Nabi Yesaya, di mana dia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana dia katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita masih ada kesempatan Tuhan boleh berikan untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan seada-adanya, bukan cuma dengan biasa-biasa saja, tapi mari lebih luar biasa lagi kita mau mencari Tuhan. Karena di dalamnya, saudara-saudara, ada hal-hal yang indah yang boleh kita akan terima ketika kita mendengar firman Allah. Kita membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka mata kita, dan kita izinkan firman itu masuk dalam hati kita. Dan itu bukan sekedar kita mendengar, menjadi pendengar yang setia, tapi firman Allah berkata, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita ini sangat berbahagia, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita tetap setia mencari Tuhan, karena itu yang Tuhan mau kepada saya dan saudara. Di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, di situ katakan, demikianlah firman Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Itu dari Nabi Amos, saudara, mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mencari Tuhan. Karena kalau kita mau kita memperoleh satu kehidupan, maka kita harus mencari Tuhan. Karena ingat, saudara-saudara, di hari-hari ini kita melihat banyak waktu yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara, di mana kita dengan kejadian virus corona yang menimpa seluruh dunia termasuk Indonesia, maka sudah begitu banyak orang selama 3 bulan lebih kali sudah kita berada di rumah masing-masing. Kita tidak bisa keluar seenaknya seperti biasa-biasanya, tetapi kita ada di rumah untuk beribadah. Nah, waktu yang Tuhan boleh berikan bagi saya dan saudara, kita pergunakan itu dengan sebaik-baik untuk mencari Tuhan.
Karena kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, janji firman Allah di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu sangat berguna di dalam segala hal. Mengapa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup atau untuk sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Dua hal, saudara-saudara. Selama kita masih ada di dalam dunia, kita setia melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan kecukupan. Dia memberkati kita. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia beribadah, pasti ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ternyata bukti sampai hari ini, selama 3 bulan kita tinggal di rumah masing-masing, tapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan, tidak pernah kekurangan. Amin. Kita tetap ada kecukupan, saudara-saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Dan hal ini yang Tuhan lakukan itu adalah suatu hal yang baik bagi kita. Banyak orang katakan, kok seperti ini, kita harus alami begini, dan begitu. Gak usah banyak bicara. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan bagi saya dan saudara. Di mana keluarga kita perlu dipulihkan. Kalau tadinya kita pelayanan keluar, kemana saja kita pergi, istri, anak, keluarga ditinggalkan. Tapi di hari-hari ini, Tuhan izinkan supaya hamba-hamba Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga mereka dipulihkan, bisa dilayani, saudara-saudara. Karena banyak saya mendengar istri hamba-hamba Tuhan berkata, suami saya melayani Tuhan, pergi tinggalkan kami. Tetapi setelah ada di rumah kurang bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada nasihat-nasihat firman. Saudara, pengeluhan itu sampai kepada saya. Dan saya cuma katakan, Mas, saat ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk mereka dipulihkan oleh Tuhan keluarganya. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, dengan cara-cara seperti ini Allah mau supaya kita lebih mendekatkan diri, lebih mengerti banyak tentang kebenaran firman Allah. Karena kita hidup di zaman ini, saudara-saudara, di mana dikatakan oleh firman Allah, di mana carilah Tuhan selagi boleh mendapatkan Dia. Kita saudara-saudara, waktu yang ada ini adalah waktu yang indah bagi kita. Karena ada satu waktu kita tidak akan seperti ini, saudara. Kita tidak ada kebebasan mencari Tuhan. Tidak ada kebebasan untuk mendengar firman Allah. Tetapi saudara-saudara, pada saat-saat ini selagi pintu kemurahan Tuhan masih terbuka, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, kita akan lihat bahwa hidup kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Dari menjadi orang percaya biasa, menjadi orang yang kanak-kanak rohani, sampai menjadi orang yang sudah dewasa rohani. Mengapa? Karena firman Allah itu selalu datang memperbaiki kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, Paulus pernah berkata bahwa firman Allah itu adalah sifat untuk mengajar, mendidik, membawa kepada kebenaran. Saudara-saudara, karena kita tahu bahwa firman itu sifat merubah hati dan hidup kita, saudara-saudara. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ya. Minta tolong salah satu orang bacakan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jadi firman Allah itu sifatnya untuk mendidik, mengajar, dan membersihkan, akan membawa orang pada kebenaran, saudara-saudara. Nah, dengan banyak kita mendengar firman Tuhan ini, semakin hari iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya iman itu bisa bertumbuh kalau kita banyak mendengar firman. Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman itu bisa timbul. Karena apa? Dengan kita banyak membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar cerita-cerita yang tidak membawa berkat, yang melemahkan iman kita. Tapi firman Allah yang boleh kita dengar itu akan memberikan satu pertumbuhan rohani. Iman kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita banyak mendengar firman. Banyak kita beribadah. Karena di dalam ibadah, saudara-saudara, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Karena itu yang kita mau, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mau dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk tetap mendekatkan diri kepada Dia.
Nah saudara-saudara, di saat-saat ini kita bersyukur saudara-saudara dengan waktu yang Tuhan berikan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena seperti apa yang saya katakan, lagi pintu kemurahan itu masih terbuka, kita masih ada kebebasan untuk mendengar firman. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena ada satu waktu kita rindu mendengar firman, tapi firman itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Di mana masanya atau sudah malam saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, selagi hari masih siang, wajiblah kamu mengerjakan pekerjaan Allah, karena malam akan datang apabila seorang pun tidak dapat bekerja. Jadi saudara-saudari, saat ini yang merupakan masih siang bagi saya dan saudara, mari kita mau beribadah mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Karena ingat saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara, di dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, tujuan kita saudara-saudara bahwa hidup kita semakin hari makin baik di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan kita melihat ayat selanjutnya, dia katakan di dalam kata-kata selanjutnya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah jawaban dalam hidup kita. Tuhan adalah suatu pengharapan dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada siapa-siapa yang kita harus harapkan. Karena kalau kita berharap kepada manusia, saudara-saudara, itu kadang-kala sia-sia saudara-saudara. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, sungguh luar biasa kita akan alami bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Banyak orang melayani Tuhan hanya melihat berkat jasmani. Yang sebenarnya kita tidak perlu minta-minta berkat jasmani. Tetapi kalau kita sudah mengutamakan berkat rohani, otomatis berkat jasmani akan ikut serta. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita kejar kebenaran. Kita kejar untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu sangat penting dalam hidup kita saudara, sebagai orang yang percaya. Dengan kita banyak berdoa, banyak mendapat berkat. Istilah pendeta-pendeta yang terkenal mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tapi kita yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah, saya percaya kita adalah orang-orang yang suka dan cinta untuk berdoa. Itu sebabnya Tuhan tetap memelihara dan memberkati kita. Dan yang terutama berkat rohani yang kita butuhkan. Makanya berkat jasmani itu akan ikut serta. Firman Allah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, maka untuk hal-hal yang lain itu Tuhan akan kasih bonus saudara. Amin. Saudara percaya? Itu pengalaman kami juga melayani Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyediakan apa yang kami butuhkan. Karena apa? Kami melayani tujuannya untuk memberitakan firman dan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Lewat pelayanan kami, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kalau kami sudah bekerja, saya percaya Tuhan itu tidak pernah menutup mata. Tuhan melihat usaha dan jerih payah kita melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, pasti apa yang kita butuhkan secara jasmani pasti Tuhan siapkan. Benar saudara? Amin. Oleh karena itu mari kita belajar setia mengandalkan Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Pada pagi hari ini saudara-saudara, saya percaya kita yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita mau membuka hati untuk Tuhan. Kita mau cari Dia dan kita mau berseru kepada Dia. Karena kita tahu seruan doa kita selalu boleh didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Karena seringkali orang berkata, aku sudah berdoa berkali-kali, berulang-ulang kali, tapi sampai hari ini saya belum mendapat jawaban. Saudara sabar, kalau kita berdoa jangan cepat jenuh, jangan cepat marah, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh meminta dan mempunyai keyakinan. Walaupun kita belum terima, kita katakan terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan hari ini. Ini belum terima.
Kalau kita sudah katakan begitu, berarti iman saya akan terima berkat. Dan pengalaman saya juga dalam melayani Tuhan, di mana saya pergi, saudara-saudara, kami melayani, kami memberitakan. Kami tidak mengharapkan sesuatu dan tidak pernah kami pikirkan kami harus mendapat sesuatu. Tapi karena kami melayani dengan ketulusan hati, maka saya boleh melihat, saudara-saudara, Allah menggerakkan orang-orang untuk memberikan sesuatu untuk kami. Dan kami boleh diundang kembali untuk pelayanan di tempat mereka. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang tidak pernah kita pikirkan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita manusia, itu yang disediakan oleh Allah, saudara-saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tapi itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi bagi orang yang mengasihi Dia, ya, harus pegang baik-baik atau garis bawahi bahwa orang yang mengasihi Dia. Bukan kita tidak mengasihi, cuma tahu minta aja, tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan mau kita harus mengasihi. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, ada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan ingat, kalau Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara, kita harus membalas budi juga untuk kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Karena Dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih kamu. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita menyadari hidup kita, kalau kita boleh dipanggil dan dipercayakan untuk melayani, ini satu anugerah Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Apa yang harus kita balas kepada Dia, saudara-saudara? Dia berkorban demi keselamatan saya dan saudara. Tapi seringkali kita acuh dengan Tuhan. Seringkali kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Lewat tindakan, perbuatan, angan-angan pikiran kita. Kita melukai hati Tuhan. Bahkan kadang-kala Tuhan sedih melihat keadaan kita, saudara-saudara. Tapi pagi hari ini saya percaya lewat firman Tuhan yang boleh datang kepada saya dan saudara, mengingatkan, menyadarkan kita betapa Tuhan baik bagi saya dan saudara. Dan mari kita mengambil satu tindakan untuk maju dan tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena kita tahu kalau kita setia melayani Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Segala tantangan yang dihadapi oleh saya dan saudara, itu memang setiap hari kita akan alami. Karena ada firman berkata, di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama, manusia hidup di dalam dunia ini bagaikan orang perang. Jadi setiap hari saudara-saudara kita harus berperang. Bukan berperang dengan manusia, tapi dengan segala kuasa dan penguasa yang ada di udara. Iblis akan memakai orang-orang tertentu. Tetapi saudara-saudara, mari kita tetap taat kepada Tuhan, setia, dan selalu tinggalkan hal yang tidak berkenan dan selalu mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena kalau kita setia bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan melihat saudara-saudara ada hal-hal yang indah yang Tuhan buat. Kita lihat contoh dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 kalau saya tidak salah, ya. Di situ menceritakan 22 bahwa Henokh yang hidup bergaul dengan Allah kurang lebih 300 tahun, saudara. Luar biasa, saudara-saudara. 300 tahun dia bergaul dengan Allah, saudara-saudara. Dan dia boleh melihat bagaimana Tuhan boleh mengangkat dia hidup-hidup, saudara. Saya dan saudara, kalau kita hidup bergaul dengan Allah, kita akan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Bahkan kita akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang terutama ketika keangkatan gereja Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan. Nah, itu ya tujuan saya dan saudara. Oleh karena itu mari pada hari-hari tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang memerintangi kita mau maju di dalam Tuhan, tinggalkan semua itu. Tapi mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itulah yang dapat menjamin setiap kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini walaupun masa corona masih ada, saudara, tapi saya imani hari-hari akan datang, akan selesai. Dan kita akan kembali bebas untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, Allah punya maksud dan rencana bagi saya dan saudara. Dengan cara-cara seperti ini, kita boleh ada kerinduan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hari-hari akan datang.
Dan marilah saudara-saudara kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan saya dan saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Karena melayani Tuhan bukan hanya di mimbar, berulang-ulang kali saya sampaikan. Melayani Tuhan, saudara, memuji Tuhan itu pelayanan. Saudara melayani dengan makanan, minuman di meja. Pendeta-pendeta itu bukan, saudara-saudara, pelayanan yang kecil, tapi itu adalah pelayanan Tuhan yang berharga. Kita menyapu dalam gereja, kita memuji Tuhan, bersaksi, kita membawakan kantong kolektor. Kita bersaksi maupun saudara-saudara kita bermain musik, itu adalah melayani Tuhan. Jadi bukan hanya di mimbar. Saya kadang-kala lebih senang untuk melayani Tuhan lewat mungkin masak atau mungkin doa dan hal-hal yang lain yang perlu saya, itu saya suka banget. Tapi bagaimanapun juga tetap saya harus melayani di mimbar yang walaupun saya jarang, karena saya lebih senang anak saya juga untuk tetap banyak mengisi untuk melayani, karena persiapan untuk, saya tidak tahu di hari-hari akan datang Tuhan panggil saya. Kalau anak saya sudah bisa melayani Tuhan dan terbeban, serta dia boleh sungguh-sungguh melayani, mencintai jemaat, itu satu hal yang luar biasa yang menjadi kebanggaan saya sebagai ibu. Karena memang doa kami, saudara-saudara, agar Yonatan dan istri bersama anak boleh tetap terlibat terus dalam pelayanan dan boleh maju dalam melayani Tuhan, dan mereka boleh melihat pemakaian Tuhan dalam hidup mereka. Dan satu yang saya perlu ingatkan bagi mereka, untuk tetap hidup rendah di hadapan Tuhan. Jangan merasa sombong dan merasa lebih, tapi merasa ketika Tuhan memakai mereka, saya katakan kamu berkata bahwa Tuhan, saya adalah orang yang bodoh. Tetapi saudara-saudara, saya mau supaya mereka itu merasa orang lain yang lebih daripada mereka. Dan mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Karena saya katakan bahwa Tuhan tetap membela kamu di mana kamu pergi dan berada, asal setia melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau sampai pada hari ini, di mana saudara-saudara, anak saya, mantu saya boleh tetap setia melayani Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Dan saya tahu doa sebagai ibu tidak akan menjadi sia-sia. Saya akan lihat di hari yang akan datang mereka boleh tetap maju, semangat, sukacita untuk tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkata, carilah Tuhan sementara boleh mendapatkan Dia, berdoalah kepada selagi Ia hampir. Jadi mari waktu yang ada, saudara-saudara, kita jangan pakai untuk berfoya-foya, santai, kesini ke sana, tapi waktu yang ada pergunakan dengan sebaik-baik untuk melayani Tuhan. Pelayanan apapun yang kita kerjakan, saya percaya semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena setiap jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia. Ayat yang terakhir dia katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, bahwa segala jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mampu merubah, mampu menjamah, mampu memulihkan, bahkan mampu memberkati saya dan saudara. Dan ketika kita menerima berkat, kita harus katakan Tuhan, bahwa berkat ini hanyalah merupakan titipan Tuhan kepada kami. Karena kami tahu apa yang kami terima itu adalah berkat Tuhan yang perlu kami hargai dan hormati. Gunakanlah setiap pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan lihat Allah tetap menyertai dan memberkati kita untuk saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada saat ini, dan saya percaya saya bahwa belum begitu sempurna, tapi Allah yang empunya firman yang dapat menyempurnakan di dalam setiap kehidupan pendengaran saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya kepada hambanya Yonatan Yusak Marentek. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Ibu Gembala yang menguatkan roh kita semua untuk tetap setia di dalam mengerjakan dan melayani pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dan menyembah Dia. Namun sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, naik
sungguh baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Selamanya ku mau menyembahmu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar ya Tuhan, di dalam iman percaya kami, Engkaulah Allah kami yang hidup, yang senantiasa kami muliakan Tuhan. Oleh sebab itu kami patut bersyukur kepada Engkau. Kalau kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kemuliaan-Mu boleh memancar di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Masih banyak orang-orang yang melambaikan tangan untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan, namun mereka belum menemukan itu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan kami diisi dengan firman-Mu. Semakin hari kami semakin dewasa di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan kami boleh pakai gunakan itu untuk menjadi saluran berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi setiap orang yang membutuhkan kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana Tuhan kami akan selalu mencari Engkau selagi Engkau memperkenankan akan hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Terlebih nafas hidup ini, kekuatan, kesehatan, itulah saat-saat Engkau berkenan kami temui Tuhan. Tatkala kami sudah kembali dan dipanggil oleh-Mu, saat itulah kami tidak ada lagi pengabdian, tetapi kami sudah menerima kemuliaan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami, dengan kekuatan kesehatan sempurna kami senantiasa mencari hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau meteraikanlah firman-Mu, bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Pakailah urapi dia Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau pakai di dalam pekerjaan-Mu, Engkau terus menyertai kehidupannya Tuhan, senantiasa diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh-Mu untuk menjadi perlengkapan rohani di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, setelahnya kami belajar firman-Mu, rindulah hati kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menyusup masuk di dalam penyembahan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, iblis adalah walarai. Pakailah kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anugerah-anugerah yang Engkau percayakan, bangkitkanlah Tuhan
agar kami boleh merasakan keindahan, kenikmatan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Persekutuan yang manis dan indah kami boleh alami dan rasakan, sehingga kami boleh Tuhan boleh dilawati dan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian "O Sungai dari Allah". Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalam. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, rindu sambungkanlah roh-Mu ya Tuhan. Rai laudit rai kerawan, rai laudit Bisik anda lari di rawala rilai di bisik anda wala rawala. Pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan, kuduskanlah dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyusup kuasa setan api palsu kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus. Ribidisik idol dibidik ridelo wala berbicara di tengah kami. Ridelai bisik anale bidik rideli disik andala ribidik rawa ribidisik bidik rawala ribidisik Tempatku yang maha tinggi, yaitu tata kemuliaanku. Aku turun di terang. Aku sedang berjalan-jalan memperhatikan setiap kamu. Oleh sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh dan hargai kehadiranku di tengah-tengah kamu. Aku sudah meminjam bibir mulut hamba-Ku untuk menyampaikan kebenaran firman-Ku itu tidak kebetulan datang kepada kamu. Aku mau datang menasihati kamu, hai hamba-hamba-Ku dan anak-anakku. Jadilah aku selama aku berkenan di right now I still know the Lord. Karena ada satu masa kamu rindu untuk mencari aku, tetapi pintu kemurahan itu sudah tertutup. Right now. Masa ini hai hamba-hamba-Ku dan anak-anakku, aku berikan kepada kamu agar kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Karena aku
aku. Right now, I did not come. Kamu terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia yang tidak mendatangkan keselamatan. Tidakkah kamu takut akan aku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku? Sudah saatnya kamu bangkit dan bersemangat. Layani pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Aku selalu berjanji kepada kamu, aku akan memberikan upah jika kamu datang bersungguh-sungguh untuk melayani aku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku sangat mengasihi kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Oleh sebab itu kalau aku setia menegur kamu, aku mau kamu menjadi pelaku kebenaranku. Hamba-hambaku, ingatlah kamu dalam pekerjaanku, karena aku yang akan menyatakan kemuliaanku yang besar di tengah-tengah pekerjaan yang kamu lakukan. Walaupun di mata manusia kamu hanya dipandang dengan sebelah mata, tetapi akan ada masanya aku menyatakan kemuliaan yang besar itu di tengah-tengah pekerjaanku. Oleh sebab itu jangan kamu takut, layanilah aku dengan sungguh-sungguh dan bersemangat kamu. I did not damai sejahtera tinggalkan bagi kamu. Haleluya, Redis Andawala. Terima kasih Tuhan. Roh kami boleh dipuaskan, disenangkan oleh-Mu lewat firman-Mu, lewat kuasa Roh-Mu Tuhan. Karunia-karunia yang ada, suara-Mu Tuhan membangkitkan iman kami. Kami senantiasa rindu juga untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, oh hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ajarilah kami terus Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh berkat dan janji firman-Mu Tuhan. Jikalau keselamatan, kehidupan yang kekal Engkau boleh berikan dengan cuma-cuma, biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, Engkau pun akan memberikannya dengan cuma-cuma Tuhan. Kau akan memberikan dan menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam tubuh yang fana ini Tuhan. Engkau tentu mengerti apa yang kami perlukan Tuhan. Sediakanlah senantiasa Tuhan. Kami percaya di dalam janji firman-Mu Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu, semua kami yang beribadah pada saat hari ini, biarlah kami boleh memperoleh berkat yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam segala pekerjaan, aktivitas kami, baik usaha bisnis yang kami jalankan besar kecil, Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan.
Sehingga ya Bapa, kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Engkau senantiasa membuka jalan Tuhan bagi kami yang tertutup jalan. Engkau senantiasa Tuhan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Engkau senantiasa memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi kami yang sedang sakit Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya akan kuasa-Mu akan terjadi dan kami boleh alami semuanya itu dengan iman. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kaum keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, satukan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan dan mengalami kasih dan damai sejahtera, senantiasa hidup rukun di dalam rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan, agar kami boleh melihat kemuliaan-Mu terjadi yang mendatangkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami bawa selalu apa yang terjadi bagi seluruh bangsa di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengendalikan kehidupan kami sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Terlebih khusus bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau pakai setiap kehidupan Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang menjadi tiang doa, yang menjadi Tuhan orang-orang percaya yang menjadi terang, sehingga mereka tetap Tuhan bersuka cita, menjadi berkat Tuhan, boleh menyatakan kemuliaan itu bagi setiap orang di sekitar kami, sehingga kami boleh menyatakan terang ajaib itu. Sekalipun di tengah masa sukar, kami boleh tetap bersuka cita sebab Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami, baik dari presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi Tuhan, para menteri sampai kepada pemimpin yang terendah. Engkau tetap menjamah melawati kehidupan mereka, pakai hidup mereka. Biarlah mereka boleh Tuhan diberikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu untuk mereka dapat memerintah bangsa Indonesia ini dengan kebijakan yang seadil-adilnya dan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia boleh merasakan bagaimana berkat yang daripada-Mu, sehingga bangsa kami tetap diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah dalam segala kekurangan kami, perbuatan kami yang seringkali melawan kehendak-Mu. Setiap dosa kesalahan kami, ampunilah kami Tuhan. Sekedar kemurahan-Mu baharui senantiasa kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga, kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita dan akan terus menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat raya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, mungkin saya memberikan suatu pengumuman bahwa minggu depan kita akan kita akan kembali beribadah di gereja. Walaupun kami memang belum konfirmasi, tetapi sebenarnya udah dibicarakan waktu mau masuk bulan ini ya, di awal-awal bulan. Ya, seharusnya waktu itu di minggu kedua ya, kalau tidak salah pada bulan ini sudah diizinkan. Cuma karena pemilik itu mengatakan, Pak biar aman ya mungkin disamakan aja kali ya dengan keputusan gereja-gereja yang lainnya. Seperti contohnya gereja yang bersama-sama dengan kita, gereja GPDI Philadelphia.
punya pendeta Joni Pangge. Mereka sebenarnya mau masuk, tapi karena dari pusat ternyata juga menerima surat, nanti aja tanggal 5 Juli, jadi mereka undur sampai tanggal 5 Juli. Ya, kita tetap berharap bagaimana supaya keadaan ini dapat normal kembali, tetapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ibarat kata firman Tuhan, kita sudah dimerdekakan tapi kita justru yang sudah dimerdekakan malah berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini bisa merupakan suatu gambaran kalau Tuhan memulihkan, ya tentu sama seperti kita dimerdekakan dari kungkungan. Ya, tadinya kita mungkin bisa berfellowship, bisa berjabat tangan, bisa merangkul dan sebagainya. Ya, akhirnya dengan keadaan seperti ini kita seperti terbatas. Jangankan antara jemaat, terkadang sesama keluarga pun ada sedikit agak sedikit risih karena keadaan seperti itu ya. Karena keadaan seperti itu. Nah, sekarang udah mulai ada kelonggaran, kita anggap itu kemurahan Tuhan supaya kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan, ya saudara seiman walaupun bukan saudara sedarah daging tetapi saudara seiman. Disitulah kita boleh merasakan kembali suatu chemistry, suatu hubungan yang baik, tentu dengan hubungan dengan Tuhan yang lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya percaya ini proses ya. Kalau Tuhan bisa saja merubah keadaan itu langsung normal. Nah, cuma ini Tuhan mungkin saja proses pelan-pelan dulu. Dalam hal proses pelan-pelan ini, apakah kita masih ada giat untuk mencari Tuhan seperti firman tadi? Ini kalau kita masih ada kesempatan bersekutu bersama saudara seiman supaya beribadah, ini sangat relevan dengan firman Tuhan. Artinya waktu ini adalah waktu yang masih diperkenankan Tuhan. Temuilah aku selagi aku berkenan ditemui. Bukan Tuhan itu sombong ya. Tetapi bukan Tuhan terlalu eksklusif, bukan. Tetapi maksudnya Tuhan ada waktu-waktu manusia tidak bisa sama sekali untuk bertemu Tuhan. Dalam pengertian seperti kata Daud, kalau orang sudah mati, bagaimana aku bisa memujimu? Kalau orang sudah turun ke dunia orang mati, bagaimana aku bisa menyembah, memujimu, memuliakan engkau? Percuma. Makanya Daud sungguh menginginkan di masa hidupnya, sekalipun dia sebagai seorang raja yang sibuk, tapi dia tetap senantiasa 7 kali sehari memuji Tuhan. Wah, itu suatu teladan yang baik. Ya, puji Tuhan. Itu saja pengumuman dari kami. Jadi minggu depan kita akan kembali berkumpul di dalam gereja, tentu dengan dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Pakai masker. Kami sudah menyediakan juga pistol. Ya, maksudnya pengukur termogan mengukur suhu badan, lalu cuci tangan ya, tempat cuci tangan, dan ya itu prosedur lah. Kita jalankan prosedur secara iman, nggak ada apa-apa lah. Tapi ya itulah, balik lagi kita harus memikirkan iman seseorang yang lain juga. Kita mungkin kuat iman, tapi jangan kita terapkan secara umum, secara general. Tidak bisa. Di situ pun kita belajar bahwa iman seseorang berbeda-beda loh. Nah, tapi bukan berarti kita membedakan. Justru kita saling menguatkan supaya bertumbuh dewasa bersama-sama di dalam Kristus. Puji Tuhan. Oke, ada penglihatan? Ada? Silakan, boleh disaksikan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Walaupun saya pengkhotbah, tapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan untuk saya boleh melihat kemuliaan Tuhan. Waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat suatu kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah ini. Dan saya melihat bahwa yang sementara bernubuat, yaitu Yulusi, Tuhan ada di depan dia. Dan apa yang Tuhan sampaikan, itu yang dia sampaikan. Dan kemudian saudara-saudara, sesudah itu Tuhan berjalan melewati kita semua dan memperhatikan, dan kemudian dia mulai terangkat lagi. Dan setelah itu saya melihat waktu dia terangkat, dia ada berdoa begini, saudara-saudara, tangannya kunci, dan dia berdoa, dia katakan, tetaplah kamu setia, damai sejahtera aku berikan kepada kamu. Inilah kesaksian penglihatan yang singkat
Yang saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, ya begitu singkat tetapi bermakna dan dalam ya. Diingatkan kembali bahwa dengan suatu tanda Tuhan seperti menunjukkan suatu sikapnya, tangannya seperti tempel begini ya, dikatup. Itu tanda kita diingatkan selalu untuk berdoa dan tetap setia di dalam Tuhan. Dan tadi nubuatan juga Tuhan berada berdiri depan Lucy. Nah, inilah yang merupakan suatu bukti bahwa nubuatan itu, salah satu bukti nubuatan itu betul-betul berasal daripada Tuhan. Sebab kalau saudara melihat dan membaca mungkin status WhatsApp saya, ya saya sudah melihat banyak hal orang-orang yang memiliki karunia, khususnya karunia nubuatan, karena itu merupakan motivasi dari Paulus ya, dalam 1 Korintus 14 mengatakan ya, Paulus suka dengan karunia-karunia lidah ya, berbahasa roh, tapi aku ingin engkau berusaha untuk mengejar karunia yang lebih utama lagi, yaitu karunia nubuatan. Di situ yang dikatakan versi Paulus. Nah, cuma yang mengejar ini karunia nubuatan, hidup nggak juga sembarangan gitu. Jadi di saat dia menyerah memang harus menyerah total. Kalau tidak ya terkadang sudah tercampur tuh motivasi diri untuk supaya dipuji memiliki karunia nubuatan, atau karena ya terintimidasi karena emosi, entah mungkin habis berkelahi, habis ribut dengan keluarga, atau ya ada persoalan sehingga karena terbawa perasaan jadi maunya tuh mau menyampaikan, nggak bisa keadaan seperti itu. Justru harus penuh penyerahan, bersungguh-sungguh, hati itu betul-betul bersih, pure menyembah Tuhan tanpa memikirkan persoalan. Disitulah baru Tuhan senantiasa berbicara, memakai karunia yang diberikan kepada kita. Ya memang tidak sembarangan, dan saya harus ketat juga di dalam hal ini karena ini sudah merupakan masa-masa yang fenomenal dalam tubuh gereja, karena sudah banyak juga karunia-karunia nubuatan yang palsu. Ya kalau saya mengungkit ya sudahlah, terlalu banyak intinya. Tetapi kita yang sudah mengerti firman Tuhan, marilah kita mendalami firman Tuhan supaya karunia-karunia tentang perkara rahasia firman Tuhan ini kita harus dalami baik-baik supaya kita tidak salah dan kita tidak menyatakan kebenaran yang dalam tanda kutip palsu. Puji nama Tuhan. Saya kira ini saja soal pertemuan di Zoom ya, nanti kami kabarkan. Terima kasih Yopi yang sudah memfasilitasi Zoom. Dia sudah membayar untuk 1 bulan ya, kalau tidak salah. Ya terima kasih. Jadi mungkin ini bisa kita manfaatkan minggu-minggu ke depan atau bulan ke depan kalau saudara Yopi mau memperpanjang. Ya dalam pengertian untuk berdiskusi, untuk rapat. Karena kalau mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi mungkin bisa kita bertemu di dunia maya lewat aplikasi Zoom itu. Dan ada pertemuan-pertemuan lainnya. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja. Dan saya ucapkan juga selamat ulang tahun bagi saudara sekalian yang merayakan pada bulan Juni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, memberikan hikmat, kesehatan, keberhasilan, dibukakan jalan, dan panjang umur di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.